Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTK 20, pembelajaran daring matematika kelas 11 SMK. Di video kali ini kita akan belajar operasi dalam vektor. Kali ini kita akan memulai dengan penjumlahan vektor. Baik, secara geometri, misal ada beberapa aturan dalam penjumlahan. Yang pertama adalah aturan segitiga. Perhatikan, misal ada sebuah vektor A, arahnya seperti ini, kemudian ada vektor B. Penjumlahannya seperti apa, Pak? Penjumlahannya akan menjadi, kita gambarkan dulu vektor A, kemudian ujung vektor A ini akan kita himpitkan dengan pangkal vektor B. Seperti ini. Nah, kemudian pangkal vektor A kita buat garis lurus menuju ujung vektor B. Vektor C hasilnya. Nah, vektor C ini kita sebut sebagai hasil penjumlahan vektor. Dalam fisika kita menyebutnya sebagai resultan, gitu ya. Resultan dari penjumlahan vektor. Yang pertama aturan segitiga. Kemudian yang kedua aturan jajar genjang. Misal tetap sama, kita memiliki dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Ini sama seperti yang di atas. Gini ya. Namun ketika kita menerapkan aturan jajar genjang, maka akan menjadi seperti ini. Kita buatkan vektor A, kemudian kita himpitkan pangkal dengan pangkal vektor B. Gini ya. Kalau tadi ini ujung vektor A berhimpit dengan pangkal vektor B, kalau ini pangkal vektor A dengan pangkal vektor B. Gini ya. Kemudian di ujung vektor A kita buat garis putus-putus sejajar dengan vektor B. Panjangnya juga sama dengan vektor B. Seperti ini. Panjangnya sama ini. Yang merah-merah ini panjangnya sama. Sama. Kemudian di ujung vektor B kita buat vektor A garis putus-putus. Nah, seperti itu. Ini dengan ini paralel. Vektor B yang merah ini dengan yang merah ini juga paralel. Kemudian pangkal dari pangkal kedua vektor dengan ujung kedua vektor kita buat garis lurus. Nah, ini vektor C. Vektor C ini adalah resultan dari vektor A dan vektor B atau hasil jumlah dari vektor A dan vektor B. Kalau dilihat sama apa beda dengan di atas? Sama saja. Ini aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Penjumlahan vektor secara geometri. Kemudian, yang kedua, penjumlahan vektor secara aljabar. Kalau tadi geometri, ini sekarang aljabar. Langsung masuk ke dalam contoh. Misal diketahui vektor A memiliki komponen X 4, komponen Y 9. Vektor B memiliki komponen X1, komponen Y 3. Berapa hasil penjumlahan vektor A dan vektor B? Jawab, misal hasil penjumlahan vektor A dan vektor B adalah C. Jadi misal kita membuat sebuah vektor namanya vektor C, dia adalah hasil penjumlahan vektor A dan vektor B. Maka kita tuliskan vektor C sama dengan 4. 4 dari mana? Milik vektor A. Ini. Ditambah 1. 1 dari mana? Milik vektor B. Kenapa 4 dan 1? Karena sama-sama komponen X. Tidak boleh nyebrang 4 tambah 3, tidak bisa. Jadi 4 ditambah 1 karena sama-sama komponen X. Kemudian 9 ini. 9 ditambah 3. 3 dari sini. 4 tambah 1, 5. 9 tambah 3, 12. Sehingga komponen vektor C adalah 5 untuk komponen X dan 12 untuk komponen Y. Ditulis dalam bentuk kolom, ditulis dalam bentuk baris, ditulis dalam bentuk kombinasi linier. Gitu ya. Mudah ya, bisa dipahami ya. Baik, penjumlahan vektor sudah, sekarang kita mencari panjang hasil penjumlahan vektor. Misal, tadi kita menggunakan contoh yang sama. Vektor A komponennya 4 dan 9, vektor B komponennya 1 dan 3. Hasil jumlahannya 5 dan 12. Pertanyaannya, panjang hasil penjumlahan. Panjang hasil penjumlahan jadi berapa? Nah, berarti yang ditanya adalah panjang vektor C. Panjang vektor C sama dengan punya rumus akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Apabila lupa rumus ini, cek lagi di bagian 1. Oke ya. X itu apa? Komponen X siapa itu? 5.
Kok 5, Pak? Iya, karena vektor C. Ini punya vektor C. 5. Kemudian Y. Y itu siapa? Y itu 12. Oke ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. 12 kuadrat sama dengan 144. Oke ya. 25 tambah 144, 169. Akar 169, 13. Jadi panjang vektor C adalah 13 satuan panjang. Bisa dipahami sampai sini? Saya. Kemudian, mencari panjang hasil vektor jika diketahui sudut-sudutnya. Nih misal, diketahui panjang vektor A 3 dan vektor B 4. Dan sudut yang terbentuk dari kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Apabila C adalah hasil penjumlahan A dan B, maka panjang C adalah akar dari panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang AB cos theta. Kita masukkan langsung karena semuanya sudah ada ini. Panjang vektor C sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat. Ini sama seperti ini. Kemudian kita masukkan. Panjang vektor A siapa? Ini. Vektor A sama dengan 3. Kita ganti. 3. Vektor B siapa? Vektor B sama dengan 4. Kita ganti 4. Kuadratnya ikut, Pak. Ikut. Kuadratnya ikut. Oke ya. 2 turun. Ini ke sini. Panjang vektor A kita lihat. Oh, 3. Masukkan ke sini 3 ini. Panjang vektor B. Ini titik artinya apa? Titik. Titik artinya apa? Kali. Ini ya. Panjang vektor B 4. Kita masukkan ke sini. Kemudian kali cos. Tetanya siapa? Teta ini sudut terbentuk dari kedua vektor ini. Sudut yang terbentuk dari kedua vektor adalah 90 derajat. Kita masukkan cos 90 derajat. Oke, masih ingat nilai cos 90? Atau cos 0 dulu? Kalau cos 0, 1 ya. Kalau cos 90, 0. Jadi 2 kali 3 kali 4 kali 0. Berapa hasilnya? Nah, bukan 2, tapi 0. Ini hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka ini tidak ada, tinggal 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16, 25, akar 25, 5. Jadi panjang vektor C adalah 5. Gampang ya? Baik, kita lanjutkan ke pengurangan vektor. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sama saja. Nah, secara geometri, oke, vektor A ini ke sana, ini. Vektor B awalnya ke kanan, namun karena ini pengurangan, maka dia berbalik arah ke kiri. Berbalik arah ke kiri seperti ini. Pangkal vektor A dengan ujung vektor B negatif, kita buatkan garis. Nah, inilah hasilnya vektor C ini kecil. Kemudian, atau kita bikin seperti ini. Ini pertama vektor B dulu. Vektor B kita buat berlawanan arah atau negatif. Ini awalnya B seperti ini negatif. Kemudian ujung vektor B negatif kita himpitkan dengan pangkal vektor A, ini ya, vektor A. Kemudian dari pangkal vektor B negatif, kita buat garis ke ujung vektor A. Jadilah vektor C. Panjang vektor C ini sama apa beda? Sama. Ini pengulangan vektor secara geometri. Kita lanjut ke secara aljabar. Misal, untuk pengurangan vektor secara aljabar, contohnya vektor A-nya 4 dan 9, vektor B 1 dan 3, kita kurangkan. Misalnya dia vektornya, hasil pengurangannya namanya vektor C. Jadi vektor C sama dengan 4 min 1. 4 dari mana, Pak? Dari vektor A. Oke. Dikurangi 1. 1 dari vektor B. Kemudian 9 dari vektor A dikurangi 3 dari vektor B. 4 dikurangi 1, 3. 9 dikurangi 3, 6. Jadi komponen vektor C adalah 3,6. Ini ditulis secara vektor baris. Boleh ditulis secara vektor kolom seperti ini. Dan juga boleh ditulis secara kombinasi linear. Baik. Nah, ini soal penilaian akhir semester tahun 2018. Silahkan di pause dan dikerjakan. Oke ya.
nanti diupload, difoto, kemudian diupload di seperti biasa. Kalian upload. Kemudian, nah ini juga di pause juga, ini untuk PR pertemuan selanjutnya. Terakhir dikumpulkan hari, berarti ini terakhir 2 hari dari hari ini. Nah, silakan hitung sendiri 2 hari dari hari ini, berarti hari Rabu. Ini terakhir dikumpulkan hari Rabu. Namun uploadnya berbeda. Ini kalian uploadnya di bit.ly _upload strip PR. Ya, jangan salah, bukan di MTK tapi di PR. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Segala pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.